karena nanti teman-teman bisa memanfaatkan fitur-fitur berikut ini gitu. Lanjut. Oke. Pertama, apa itu OBS? Nah, teman-teman mungkin ada yang udah tahu, ada yang juga memang belum mengerti mengenai OBS gitu. Nah, kita mulai melalui OBS ini adalah sebuah perangkat lunak perekaman video dan streaming yang langsung dan sumbernya itu gratis teman-teman. Jadi nggak perlu bayar. Ini semua orang bebas pakai. Gitu. Tersedia untuk untuk macOS, untuk Windows ataupun Linux. Nah, kenapa kita harus kenapa streaming menggunakan OBS? Teman-teman bisa melakukan streaming langsung melalui laptop atau PC. Penjual juga bisa, teman-teman juga bisa menghubungkan perangkat video dan audio yang lebih profesional gitu. Kan biasanya kan kita pakai HP nih teman-teman, pasti banyak keterbatasannya gitu. Entah itu misalkan kita punya kamera kurang bagus si HP-nya, atau misalkan si audionya, atau misalkan input mikrofonnya karena terlalu jauh jadi susah gitu. Nah, kalau pakai OBS ini teman-teman bisa menyambungkan beberapa perangkat yang bisa membuat live streamingnya teman-teman itu lebih profesional. Kemudian yang ketiga, penjual dapat membuat spanduk atau dekorasi untuk streaming. Nah, kayak gini teman-teman. Ada logo TikTok Shop sama Seller Academy di tangan kiri saya ini. Nah, kayak gini kan lumayan kan keren buat tampilan live streamingnya teman-teman lebih menarik lagi gitu. Persyaratannya, untuk teman-teman TikTok Shop, memang sebenarnya ini OBS ini bebas digunakan oleh siapa aja. Akan tetapi TikTok Shop demi menjaga kebijakan komunitas dalam TikTok Shop sendiri, teman-teman dibatasi untuk penggunaannya. Syaratnya memiliki setidaknya 10.000 pengikut. Tadi di jawaban kuisnya ada. Kemudian tidak ada pelanggaran minimal dalam 30 hari ke belakang. Kemudian teman-teman juga harus mengajukan atau menghubungi tim TikTok untuk mengaktifkan fitur OBS gitu. Jadi kan teman-teman kenapa sih harus dibatasi kayak gini gitu? Teman-teman mungkin pernah lihat juga mungkin ya, ada yang melakukan live streaming tapi recording. Padahal kan itu pelanggaran ya teman-teman gitu. Jadi kan nggak boleh, jadi supaya tidak sembarangan dipakai. Ditambah gini teman-teman, kenapa dibatasi? Karena kan kita sebagai seller mungkin ada yang udah jalan, ada yang baru mulai gitu. Jadi kayak, dan untuk menggunakan peralatan profesional kan juga perlu modal gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan memang belum ada modal untuk membuat beli peralatannya, ya gak apa-apa gitu. Teman-teman bisa menggunakan HP, yang penting terus meningkatkan performanya, terus konsisten melakukan live streaming dan juga upload konten kayak gitu. Jadi supaya teman-teman juga bisa dapat persiapan untuk menggunakan OBS ini. Nah, sekarang tutorialnya kita jelasin satu-satu. Teman-teman itu nanti OBS tampilannya kayak gini teman-teman. Jadi ada bagian scene, ada apa gitu. Dan ini teman-teman tinggal ketika langsung install tanpa disetting apapun juga teman-teman udah udah bisa langsung pakai. Jadi gak perlu pengaturan yang memang harus spesifik banget kayak gitu. Terus juga paling yang harus disesuaikan adalah resolusinya teman-teman. Kan kalau gini kan ini ya horizontal gitu ya, landscape. Sedangkan kan tampilan live di TikTok itu kayak gini gitu, vertikal atau portrait. Jadi paling nanti teman-teman ketika melakukan pengaturannya itu dibikin teman-teman yang biasanya 2K atau misalkan 1280 kali 720. Jadi dibalik 720 kali 180 supaya tampilannya kayak gini gitu. Nah, teman-teman juga downscale juga si tampilan framenya, dan FPS-nya dikurangi ke 30 FPS. Karena apa? Untuk menggunakan OBS ini, balik lagi kenapa dibatasi? Karena perlu modal yang tinggi, karena perlu koneksi yang kuat. Koneksinya harus kencang. Terus laptop atau PC-nya juga harus kuat juga, harus performanya mumpuni. Terus jadi peralatannya juga harus bagus, teman-teman. Jadi kalau misalkan peralatannya kurang bagus, ya kelihatannya ya sama aja kayak di HP gitu, kayak gitu. Nah, kayak gini teman-teman diatur di resolusinya. Jadi di sini ada tombol pengaturan. Nah, teman-teman di sini ada output atau videonya. Nah, misalkan untuk mengatur videonya supaya dia landscape, diatur di resolusi dasarnya. Kayak gini kurang lebih. Nanti kita praktekin. Minimal kebayang lah gitu. Nanti kita langsung praktekin langkahnya. Nah,
teman-teman di fitur OBS juga ada namanya fitur adegan atau scene. Jadi teman-teman bisa mengatur adegan-adegan atau misalkan sudut pandang kamera yang teman-teman mau pakai. Kayak misalkan tadi saya mau ke sini, adegan pertama. Saya mau ke sini, adegan kedua. Saya mau ke sini, adegan ketiga. Kayak gitu. Jadi kita bisa pindah-pindah scene teman-teman. Jadi nggak perlu bingung kalau misalkan teman-teman mau menjelaskan produk, nggak harus oh ini, nggak harus kayak gitu. Jadi teman-teman juga bisa mencampurkan scene-scene tersebut. Jadi kayak misalkan kamera sudut pandang yang ini dengan yang produk produk ini juga bisa disatuin teman-teman. Kayak gitu. Nanti kita coba. Dan ini teman-teman pengaturannya untuk di scene gitu. Teman-teman juga bisa screenshot. Kira-kira ini bisa teman-teman ikuti juga langkah-langkahnya. Nanti kita baru praktekin. Oke, lanjut. Nah, nanti kayak gini teman-teman. Nah, si scene ini atau si adegan ini munculnya di sini teman-teman, di sebelah sini. Jadi teman-teman bisa menambahkan kamera, terus menambahkan gambar atau apa. Nanti ini bisa dipindah-pindah tampilannya ketika teman-teman teman-teman ke live-nya teman-teman kayak gitu. Nah, terus pengaturan audionya, teman-teman ya, pengaturan audionya bisa disesuaikan dengan perangkatnya teman-teman. Terus kayak disarankan untuk menggunakan Speaks atau misalkan di pengaturannya Speaks. Nanti kita coba untuk praktekkan juga. Jadi propertinya teman-teman misalkan mau masukin mic atau misalkan mau mic 1, mic 2 yang memang digunakan untuk host, terus juga pas lagi ada salah satu anggotanya yang menjelaskan produk. Jadi teman-teman host teman-teman seller sebagai host, terus ada asistennya yang menjelaskan produk. Jadi teman-teman tinggal berbagi tugas gitu. Kayak ada yang memang host, jadi kayak mic-nya cuma mic-nya udah tersedia. Terus juga ada yang menjelaskan produk, mic-nya dikasih lagi gitu. Atau enggak ada moderator atau apa, silakan teman-teman bisa diatur. Nanti kita coba. Kemudian, nah di sini teman-teman pengaturan audionya, nanti teman-teman masuk ke setting, kemudian bisa tambahkan juga di sini juga untuk audio juga gitu. Jadi alatnya mau ditambahkan di bagian jadi sebelah adegan ada bagian-bagian yang memang kayak misalkan untuk menangkap gambar atau misalkan untuk menangkap suaranya gitu. Teman-teman juga bisa menambahkan di bagian sebelah kanan dari adegan ini kayak gitu. Ntar kita coba. Terus peralihan multikamera gitu. Nah, yang kayak gini tuh namanya peralihan multikamera teman-teman. Kayak gitu. Jadi bisa diatur-atur sedemikian rupa atau enggak misal supaya ada perpindahan kamera dan sudut pandang supaya kayak dia pas yang nonton tuh ternyata ada perubahan kameranya nih gitu, kayak keren banget gitu, kayak di film atau enggak kayak di apa gitu. Jadi supaya ketika teman-teman itu secara lagi live streaming itu lebih lebih menarik lagi, lebih memberikan kesan lebih profesional lagi gitu. Terus nanti kita akan coba juga tampilan multi ini gitu. Kan kalau ini saya pakai shortcut ya teman-teman gitu. Ada nanti kalau misalkan teman-teman sudah peralatannya udah tersedia, misalkan ada PC untuk monitor untuk monitoring, terus juga ada alat ada HP yang digunakan oleh host untuk membaca komen segala macam. Nanti yang tugasnya monitoring itu seperti apa, terus kayak untuk peralihannya seperti apa, nanti kita akan coba juga kayak gitu. Nah, patch ini adalah ini ya teman-teman, gambar yang kayak running text juga gitu, kayak running text, terus juga kayak gambar slideshow kayak gini. Ini namanya patch gitu. Patch ini digunakan untuk menampilkan gambar-gambar yang menarik gitu. Jadi teman-teman ketika mau pakai patch yang kayak gini, teman-teman lagi live nih, kan teman-teman biasanya ngepin produknya di bawah gitu. Kan itu cuma beberapa detik aja gitu, atau enggak bisa disettingnya cuma gak terlalu lama. Nah ini teman-teman ketika teman-teman mau pakai ini, teman-teman juga bisa menampilkan gambar produk yang lagi teman-teman bahas, dan itu bisa diatur teman-teman. Kalau yang ini kan ini otomatis ya. Teman-teman juga bisa mengatur ini secara manual, dan caranya juga tinggal pakai mode pintas. Mode pintas
pintas ini atau apa ya, kita kenal dengan hotkey. Jadi kita pencet apa nanti pindah ke gambar yang mana. Kita pencet, misalkan ini contohnya kiri kanan gitu, berarti geser ke kiri, geser ke kanan si gambarnya. Jadi pas perubahan si gambarnya. Tuh kan ini otomatis ya, Seller Academy. Terus beberapa detik kemudian muncul logo TikTok Shop kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, nanti teman-teman bisa memunculkan yang kayak gini gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan udah mau edit gambarnya gitu dulu gitu. Kayak live ini saya mau nampilin ini deh gitu. Biasanya kalau misalkan ini kan buat yang flash deal atau apa. Jadi supaya lebih menarik lagi dan supaya orang juga lebih tertarik ke si produknya teman-teman gitu. Misalkan kayak ini kapsul blender ini lagi promo loh gitu misalkan. Meskipun kayak sama-sama teman-teman bisa ngepin si gambarnya, teman-teman juga bisa nambahin foto produknya di live-nya teman-teman supaya lebih menarik dan orang tuh jadi makin ingat lagi. Oh iya gitu kan, itu tadi dipin. Oh tadi lihat ada. Oh dipin. Oh lihat ada. Jadi kayak gitu. Ngambil perhatiannya kayak gitu. Kan keren gitu kalau teman-teman bisa menampilin kayak gini gitu. Apalagi teman-teman pasti punya tim atau misalkan teman-teman punya kreativitas yang sangat tinggi, pasti pengen nambahin sesuatu gitu. Terus saya juga kan ini bisa pakai frame kayak gini juga, meskipun ya sebenarnya untuk di Zoom pun sekarang udah bisa gitu. Tapi ini teman-teman juga bisa menambahkan frame seperti yang pada tampilan saya ini gitu. Seru kok teman-teman kalau udah keulik kayak gini. Nah, ini teman-teman yang paling penting, ini teman-teman bisa screenshot juga. Jadi ini paling penting ketika teman-teman mau live streaming di TikTok gitu. Jadi settingannya kayak gini. Ya Kak, saya orang Sunda. Ya, teman-teman klik pengaturan output, kemudian mode keluaran default atau outputnya ya, keluaran default itu di yang ini ya teman-teman, yang output mode. Nah, teman-teman ubah ke advance. Jadi yang lebih lengkap pilihannya. Terus pilih audio tracknya di sini ya. Nomor 1 aja cukup, encodernya X264 gitu. Ini kenapa? Karena supaya suaranya teman-teman itu lebih jernih lagi keluarnya gitu. Karena kan kadang-kadang kita lagi live terus kayak suaranya nggak kedengeran Kak atau gimana Kak gitu kan. Nah, supaya dibantu oleh software, teman-teman pastikan encodernya X264 dan outputnya disamain dengan resolusi. Di sini adalah 1080 plus 1920. Dan ini rate controlnya pakai CBR. CBR bukan motor ya teman-teman, tapi ini output CBR. Nah, bitrate-nya ini teman-teman, balik lagi ke soal kenapa kita harus punya koneksi internet yang kencang dan stabil. Nah, bitrate-nya ini adalah pada saat kita melakukan live streaming, kan kita nge-upload data nih ke server nih teman-teman gitu. Nah, ini tuh kita mengatur kecepatannya gitu. Dan hitungannya ini adalah per kilobyte per second. Jadi kayak ini kalau misalkan di sini contohnya 5000 kbps berarti 5,5 mega per detik gitu. Jadi sesuaikan dengan kecepatan uploadnya internet teman-teman. Jadi kalau misalkan internetnya nggak terlalu kencang teman-teman, settinglah di 2500 aja teman-teman tulisannya. Di sini yang bitrate-nya ini, si bitrate. Nah, jadi supaya pas ketika teman-teman live streaming itu nggak nge-lag gitu. Karena ini diupload dari dari si software kemudian menuju ke servernya. Jadi perlu diatur sesuai dengan kemampuan kecepatan uploadnya gitu. Jadi kalau misalnya kecepatan uploadnya saya misalkan 10 MB per detik gitu. Nah, ambil setengahnya teman-teman. Supaya apa? Ketika teman-teman streaming, jadi bandwidth atau misalkan maksimal kecepatannya itu bisa kebagi dengan kegiatan yang lain. Karena apa? Kan kita menggunakan alatnya banyak nih teman-teman. Jadi ada yang dari PC, ada yang dari HP, atau misalkan ada yang dari kamera, supaya terbagi lagi si kecepatan internetnya untuk mengupload ya. Bukan download ya, bukan kecepatan download ya, kecepatan upload. Jadi teman-teman bisa cek dulu kecepatan uploadnya seberapa, terus ambil setengahnya. Iya betul Kak. Kalau misalkan bitrate-nya pengaruh gitu. Jadi disarankan di angka 2500 sampai 6000 aja. Kayak gitu.
untuk si bitrate-nya ini. Karena ini tergantung kecepatan uploadnya teman-teman. Oke, nanti untuk settingan HP nanti sambil jalan kita tutorial juga. Nah, teman-teman ketika mau mulai streaming, ketika teman-teman masuk ke bagian settingan mode streaming, nanti saya tunjukkan di mana letaknya. Teman-teman bisa menggunakan handphone sama akun handphone atau di PC yang memang di situ ada akun TikToknya teman-teman, dan ketika mau live itu nanti akan muncul kayak gini teman-teman. Ketika kita mau live now, terus kayak nanti ada muncul server URL sama stream key. Nah, ini tuh bakal ditemuin teman-teman ketika kalau misalkan ini tampilannya di PC ya teman-teman. Kalau untuk yang di HP saya belum lihat lagi karena untuk akun PES-nya juga masih belum bisa stream di HP. Tapi nanti bakal ada di bawahnya ketika mau live, biasanya ketika klik tambah terus mau live, nah itu muncul di bawahnya teman-teman. Kalau teman-teman udah dibolehin menggunakan OBS. Nah, ada tulisan server URL dan juga stream key. Nah, si dua ini copy paste di settingnya teman-teman, terus di bagian streaming, terus di layanannya dipilihnya custom atau sesuaikan, baru copy paste di sini. Nanti saya contohin juga ya. Nah, kalau misalkan udah, teman-teman tinggal klik mulai streaming di OBS-nya, nanti ini bisa langsung streaming. Nah, ini baru soal ininya ya teman-teman, soal materinya. Lalu sekarang kita akan mulai tutorialnya teman-teman yang penting. Nah, kalau teman-teman yang memang merasa tertinggal atau baru masuk, tenang aja teman-teman. Saya akan buatkan juga recordingan dari tutorial ini untuk nanti teman-teman bisa tonton di entah itu di YouTube, terus juga ini juga bakal ditayangkan ulang di TikTok Hood ya teman-teman. Jadi jangan lupa gabung TikTok Hood karena di situ selain banyak acara juga, ketika teman-teman mendapatkan kendala, di sana bisa dilaporkan dan diproses teman-teman. Jadi kalau ke kita mah ya bukan ininya teman-teman. Jadi kalau ke Ahmad atau ke teman-teman education yang lain, tugasnya kami cuma bisa ngajarin teman-teman untuk makin jago jualan lagi gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan ada kendala silahkan gabung ke TikTok Hood, nanti akan dibantu oleh tim task force, maaf. Nanti bakal dibantu dan diproses juga sama tim task force di sana gitu. Oke teman-teman, kita akan mulai pakai OBS-nya ya. Oke, bentar saya stop share dulu. Saya maksimalis dulu, ya. Oke, baru saya share screen. Udah kok Kak, tenang aja settingannya ini gampang kok Kak. Jadi gak banyak diatur sih sebenarnya. Oke, ini tampilan yang sekarang saya iniin gitu di sini. Nah teman-teman tadi itu kan kita ngomongin ketika pas udah install kita gak perlu setting apa-apa lagi, tinggal pakai langsung settingan default. Tapi ketika teman-teman mau melakukan live streaming di TikTok, nanti tinggal diatur lagi. Nah, saya kenalin dulu di sini mungkin teman-teman lebih familiar ya, ada file, di sini ada recording, remix, setting gitu. Nah, ini nggak terlalu ini banget teman-teman, nggak usah dihafal banget. Karena ini teman-teman tinggal baca atau teman-teman bisa ngoprek sendiri. Nah, yang paling penting adalah pertama ini adegan atau scene. Nah, si scene ini fungsinya adalah untuk memberikan beberapa adegan ketika teman-teman melakukan live streaming atau misalkan rekaman di OBS. Nah, si scene ini nanti bisa teman-teman tambahin kayak gini. Misalkan teman-teman tinggal tambah, terus kasih nama gitu. Tutorial misalkan. Oke. Nah, nanti tuh di sebelah ini sources atau sumber-sumbernya nanti teman-teman bisa tambahin gitu. Kalau misalkan di sini kan masih kosong karena baru ditambahin ya teman-teman. Nah, ini tinggal tambahkan. Misalkan mau nambahin kamera gitu. Teman-teman bisa langsung nambahin kamera. Misalkan ini kita baru lagi ya, kamera 1 misalkan. Nah, teman-teman tinggal pilih kamera mana aja yang mau dipakai gitu. Nah, misalkan
tadi saya mau nambahin kamera integrated ini gitu. Nah, jadi muncul lagi kayak gini. Oh iya, bisa otak-atik sendiri gitu ya teman-teman gitu. Nah ini tinggal ditambahin aja, teman-teman gak usah bingung harus ngatur ininya, tapi ini mah nanti aja gitu. Tergantung teman-teman mau efek yang seperti apa. Tapi kalau teman-teman mau yang apa default atau yang memang settingan biasa aja, teman-teman gak usah tinggal langsung klik OK. Maka akan muncul kayak gini. Oh salah ternyata, masuknya di sini harusnya. Saya hapus dulu. Nah, kalau mau menghapusnya teman-teman kan ini kamera ini kan jadi apa tumpang tindih ya teman-teman. Nah, tinggal klik minus aja. Terus yes, hilang kayak gitu. Kayak gitu. Teman-teman kalau mau menambahkan gambar, kayak misalkan di sini saya mau menambahkan gambar lagi. Teman-teman tinggal pencet tambah ini. Nah, di sini kan teman-teman ada beberapa menu nih ya gitu. Oh, kok mati ya? Sebentar. Ya, terulang lagi di integrated webcam. Nah, teman ubah lagi ya. Kalau misalkan saya mau nambahin di apa di sini gambar ya. Kita tambahin gambar di sini, gambar apa aja. Misalkan bisa teman-teman ganti namanya, tergantung selera. Tinggal tambahkan gambar, misalkan gambar apa ya? Ini misalkan biar lucu gitu ya. Tentara yang jadi meme yang rame di sosial media, yang kayak gini. Nah, misalkan muncul begini gitu. Di sini teman-teman bisa digedein, bisa dikecilin juga gitu. Bisa disesuaikan sininya gitu. Terus mau dihapus juga bisa, teman-teman. Ini juga fungsinya kalau gambar mata ini bisa dimunculin atau enggak. Kayak gitu. Bentar, minum dulu teman-teman. Oke. Oke. Oh, ininya ini ya mati ya, tapi nggak apa-apa. Uh, Lanjut teman-teman. Jadi ini scene-nya untuk ganti-ganti apa sudut pandang ininya, apa sudut pandang kameranya. Jadi ini tuh pakai webcam yang depan ini, yang ini di laptop saya, cuman entah kenapa gak nyala. Saya coba ini apa mau ubah settingnya, teman-teman tinggal masuk di bawah sini ya. Ini mah tergantung dari apa keinginannya teman-teman aja gitu. Teman-teman. Oke, nah ini sedangkan yang ini itu pakai HP teman-teman. Jadi HP-nya di sini. Nah tadi kan ada yang nanya settingnya di HP. Nanti setelah ini saya akan jelasin juga gimana caranya nyambungin dari HP ke laptopnya dulu teman-teman. Nah kemudian teman-teman di sini ada bagian audio. Audio ini fungsinya untuk monitoring monitoring ini teman-teman, monitoring masukan dari suara, misalkan dari mic sama audio yang memang tersambung di sini teman-teman. Jadi kayak volume terus kayak speaker atau mikrofon nanti bisa di monitor di sini. Jadi teman-teman juga bisa kecilin volumenya atau enggak mau di mute, tinggal diklik si gambar gambar toanya ini gitu. Kayak gitu. Terus juga kalau misalkan teman-teman mau ubah ketika ini pindahnya kayak gini kan kayak smooth banget gitu teman-teman, kayak fading gini. Teman-teman bisa ubah efeknya di sini. Kayak misalkan cut. Kita coba ganti. Nah, kalau cut ini kan jadi si perpindahannya nggak terlalu nggak terlalu santai gitu atau enggak yang ini gitu dikasih efek lagi gitu. Nah, teman-teman bisa diubah ke swipe misalkan. Oh, jangan deh. Udahlah, fade cut aja gitu biar kayak di talk show atau di acara-acara ceramah juga kan kayak si perpindahannya nyantai gitu. Pakai yang fade aja gitu. Kayak gitu.
Oke. Kemudian di sini ada kontrol ya teman-teman. Kontrolnya ini di sini ada macam-macam. Jadi ada start streaming. Nah, di mana teman-teman kalau misalkan mau streaming pakai yang start streaming. Terus recording. Jadi teman-teman ketika mau ngerekam nih, misalkan karena di sini saya mau nambahin scene yang ini, si kamera HP ini bisa di copy teman-teman. Jadi bisa dipindahin atau di copy. Kita tinggal klik kanan ke sini, pencet copy. Tambahin ke yang ini, saya mau paste di sini. Nah, ini kita kecilin dulu misalkan. Wah, ada semut berjalan gitu. Nah, si ininya mau digabungin, terus kita mau sambil recording gitu. Teman-teman juga bisa menambahkan kalau misalkan ada yang tutorial di YouTube kan ada yang nampilin browser kayak gimana gitu kan. Teman-teman juga bisa menambahkan, tinggal tambah lagi, kemudian browser gitu, masukin browser, kita amanin dulu browsernya gitu. Oke. Kita tambahin browser. Nah, yang ini teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa menambahkan macam-macam URL browsernya gitu. Jadi teman-teman bisa masukin linknya. Misalkan ini ya, kita akan baca soal jangan ini deh. Oke, coba saya buka dulu Seller Academy. Saya sampai dulu Academy. Nah, saya mau mindahin ini ke sini. Oh, nggak muncul ya? Oh, bentar, belum, masih loading. Nah, nanti teman-teman juga bisa nambahin ini di sini, teman-teman. Nah, ini kan ada browsernya nih, gitu kan. Nah, teman-teman juga bisa nambahin kayak gini, gitu. Jadi, kayak banyak yang bisa teman-teman tampilkan untuk ketika menggunakan browser, menggunakan si OBS ini. Gitu. Kita hapus lagi, tinggal pencet minus, baru remove browser. Ini juga karena cam HP-nya kita mau hapus lagi, bisa. Nah, teman-teman kalau misalkan mau pakai border nih kayak gini gitu ya, teman-teman tinggal tambahkan juga kayak gini, terus pilih image. Nah, pilih image yang gambar yang teman-teman suka, misalkan mau dipakai buat pakai border, kita ambil di paling bawah. Nah, misalkan ini kan warna ungu, saya mau coba yang warna merah. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman, frame-nya, kayak gitu. Ya, cara nambahinnya kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang ingin diulangi, bisa di ini juga. Terus lanjut ke bagian pengaturannya teman-teman. Kita pakai yang tutorial ini. Enggak usah deh. Pakai setting, masuk ke settingnya teman-teman. Nah, di sini ada macam-macam teman-teman settingnya ini. Ada yang general, kemudian stream tadi yang sempat dibahas mengenai streamingnya. Nah, kita lihat yang general ini gak usah diotak-atik pun gak masalah ya teman-teman. Jadi ini udahlah biarin aja gitu. Terus pas bagian stream, nah teman-teman nanti bakal nemuin yang tadi yang sempat saya tunjukkan gitu. Oke, nah ini nanti teman-teman ketika udah ada URL server sama stream key-nya atau kunci streamnya, tinggal copy paste di sini. Sebenarnya jadi di sini udah ada macam-macam ya teman-teman, misalkan Twitch, YouTube, Facebook Live, Restream atau Twitter kayak gitu. Karena TikTok nggak ada di sini, teman-teman pakainya yang custom. Oke, nah kemudian tadi kan ini stream, kemudian bagian output yang tadi ya teman-teman. Jadi output streamingnya harus disesuaikan dengan yang tadi gitu. Yang ininya audio track 1, kemudian X264, kemudian outputnya diubah ke 1080 ke 1920, kemudian rate controlnya CBR, kemudian bitrate-nya karena kecepatan internet saya gak terlalu kencang, saya pakai yang
5000 kilobyte per second. Jadi supaya di bawah setengah dari kecepatan internet download internet saya gitu. Terus ininya juga harus very fast gitu. Supaya jadi ininya dia biar si ketika streamingnya dia lancar gitu. Jadi gerakan saya yang kayak gini itu jadi gak terlalu banyak delay-nya teman-teman. Oke. Terus juga keyframe intervalnya juga ini diautomatis aja, nggak usah diatur, kecuali kalau memang teman-teman punya spesifikasi komputer tertentu. Misalkan kalau misalkan kecil ya dikecilin, kalau misalkan gede bisa digedein juga gitu. Nah sekarang audio nggak perlu banyak di ini juga gitu, di setting juga. Tinggal teman-teman atur untuk mic-nya atau tambahan audio lainnya. Misalkan ini saya nambahin mikrofon untuk masukkan suara saya gitu. Jadi saya pakai webcam saya yang ada mic-nya, jadi tinggal dimasukin ke sini gitu. Nanti ada pilihannya teman-teman. Jadi kayak saya ini mikrofonnya ada sumbernya dari mana aja gitu. Dari Droidcam Virtual Audio, kemudian dari mikrofon di si laptopnya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti tinggal ditambahin aja, nanti tinggal pilih mana aja yang mau dipakai kayak gitu. Nah untuk videonya nih teman-teman, karena ini saya lagi virtual kamera ya, jadi ini teman-teman tinggal diatur si ininya kanvasnya sama outputnya gitu. Kalau misalkan ini kan karena saya ini horizontal atau landscape teman-teman, jadi itu ininya besarnya segini gitu. Jadi yang besar yang lebar lebih dulu, terus baru tingginya berapa gitu. Ini kebetulan 1920 kali 1080. Nah kalau misalkan mau dibikin potret, tinggal dibalikin aja teman-teman. Jadi aspek rationya juga bakal berubah sendiri gitu. Jadi asalnya kayak gini, nanti bakal ini teman-teman, jadi bakal miring gitu si hasil dari kamera dari videonya. Kita contohin aja kali ya. Saya stop virtual kamera, kemudian saya setting dulu videonya, saya balikin ke 1080 kali 1920. Sebentar. Nah, saya balikin juga 1080 kali 1920. Saya apply, baru oke. Saya start lagi. Nah, jadinya kayak gini. Nah, kalau misalkan di layar Zoom teman-teman, sayanya jadi lebar karena dia dari Zoom otomatis ini gitu. Jadi ketarik gitu teman-teman. Sedangkan kalau misalkan di OBS-nya saya ini teman-teman, sayanya berubah. Jadi kayak gini tampilannya gitu. Jadi ke tengah kayak gitu. Kurang lebih, jadi nanti supaya tampilan di di TikToknya, di live TikToknya munculnya sesuai dengan resolusi yang dilihat di HP. Jadi kanvas sama si outputnya diubah jadi potret teman-teman, kayak gitu. Kita balikin lagi. Oke. Nah, jadi balik lagi kayak gini. Soalnya tadi kan karena dia lebarnya kurang, makanya jadi ketarik ketika di tampilan Zoom saya. Gitu. Oke, terus kita balik lagi ke setting teman-teman. Nah, hotkey ini adalah shortcut atau ketika mencet sesuatu, ini akan berfungsi berfungsi ke si tampilan si ininya teman-teman. Tampilan di OBS-nya. Kayak misalkan saya masuk ke scene 1, saya pencet 1. Kalau misalkan mau diganti, kalau misalkan saya mau pencet 2, nanti si perpindahan kameranya ketika saya pencet 2 maka akan muncul ke perpindahan kamera yang ini teman-teman. Misalkan saya pencet 2 maka akan muncul ke sini. Saya pencet 3 maka akan muncul di sini. Pencet 4 maka akan muncul di sini. Jadi ini fungsinya supaya kita memudahkan kalau mau pindah-pindah scene teman-teman. Nah, terus kan tadi ada lagi yang multi view. Multi view itu kayak gimana? Nanti akan muncul kayak gini. Teman-teman klik view,
terus pilih multi-view yang window aja ya teman-teman, supaya lebih simple kelihatannya. Nah nanti bakal kayak gini teman-teman. Jadi ini ada bagian monitornya, terus bagian monitor di atasnya. Nah ini ada scene-scene yang kita masukin di sini. Jadi kan ada scene 1, 4 sama 3 gitu. Ini scene 3, scene 3, ini scene 4, ini scene 1 kayak gitu. Ketika kita klik, nanti akan pindah juga teman-teman si si tampilan kameranya. Saya klik lagi, maka akan muncul di sini. Kemudian saya klik yang ke bawah, maka akan muncul di sini. Nah, fungsinya teman-teman kayak kenapa saya bikin 3 scene kayak gini, misalkan ini yang close up, ini buat ngebantu penampilan hostnya supaya lebih jelas lagi misalnya. Terus yang middle ini bisa teman-teman pakai juga ketika berhosting. Sedangkan ini yang product cam ini, siapa tahu nih teman-teman punya produk yang memang produk yang memang perlu dilihatin, misalkan ini teman-teman. Jadi kan produknya misalnya kecil gitu, supaya lebih enak dilihatnya, terus detailnya lebih jelas gitu. Kayak teman-teman bisa jelasin, ini nih kita punya sambungan menuju laptopnya misalkan kayak gitu. Terus ini bentuk mikrofonnya kayak gini teman-teman gitu. Nanti akan nyala kalau misalkan kita pencet tombol di sini gitu. Bentar. Nah ada tombol di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngejelasin produknya lebih detail lagi gitu. Nah ini kita pencet tombolnya nih teman-teman, terus nyala gitu. Nah nyala kan gitu kan tuh. Nah ini lagi nyari sinyal nih teman-teman gitu kayak gitu. Teman-teman jadi bisa lebih menjelaskan produknya lebih detail lagi. Jadi fungsinya banyak teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memanfaatkan atau makin memaksimalkan tampilan live-nya dan produknya juga, teman-teman bisa gunain OBS ini juga gitu teman-teman. Kayak gitu. Oke, kurang lebih begitu ya teman-teman kalau misalkan mau streaming. Jadi tadi settingnya nggak usah banyak di otak-atik juga. Tinggal tambahkan server sama stream key-nya. Kalau misalkan teman-teman itu sudah boleh menggunakan OBS gitu. Nanti itu ketika mau live akan muncul ininya teman-teman. Akan muncul sendiri tanpa harus dicari gitu. Jadi ketika kita mau streaming maka akan muncul sendiri, langsung ada tulisan URL server sama stream key-nya. Kalau udah di approve ya gitu. Jadi pastikan teman-teman kalau mau di approve followersnya sudah 10.000, terus tidak ada pelanggaran dalam sebulan terakhir, dan juga teman-teman mengajukan pendaftaran untuk OBS kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah kalau misalkan sudah siap nih semuanya gitu, udah terpasang kameranya, udah terpasang stream key dan pengaturannya udah aman gitu, teman-teman tinggal langsung masuk ke live-nya teman-teman, misalkan dari PC atau misalkan dari HP yang sudah tersambung ke laptop. Nanti ini teman-teman tinggal langsung start streaming aja. Nah kayak gini, misalkan nanti langsung di sini tuh, karena kebetulan saya nggak konekin ke streaming ya, jadi ini ada keterangannya kalau udah live, di sininya bakal merah, kemudian di sininya akan hijau teman-teman. Nah si yang hijau ini nanti bakal berubah kalau misalkan koneksinya teman-teman itu kurang bagus gitu. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa monitoring juga live-nya berapa lama, terus kayak misalkan sinyalnya aman atau enggak. Teman-teman juga bisa dimonitor di OBS-nya kayak gitu. Nah, sekarang tadi banyak yang nanya cara nyambungin dari HP ke laptopnya gimana gitu. Teman-teman itu di sudah banyak tersebar, ada namanya itu penyambung buat nyambungin gitu. Jadi kayak kabel gini nih teman-teman. Kalau di iPhone kayak gini. Jadi teman-teman bisa menambahkan extender kayak gini, ditambah buat ini teman-teman kalau Android itu ada aplikasinya, tapi teman-teman bisa cari di Play Store juga. Nah kayak converter, bener konektor juga. Nah itu ada yang namanya bisa
di capture ke HDMI teman-teman. Itu bisa teman-teman cari di marketplace atau di TikTok Shop juga, udah ada banyak yang jualan itu gitu. Salah satunya itu apa yang namanya tadi tuh SX gitu ya namanya tuh, ada mereknya gitu SX, dan itu harganya murah teman-teman, sekitar 200 ribuan gitu. Nah, kenapa dibilang murah? Karena ya untuk apa yang nanti bakal teman-teman hasilkan itu lebih lebih bernilai lagi dibanding dari teman-teman ketika beli harganya gitu. Tapi kalau misalkan ini teman-teman kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa langsung melakukan live streaming melalui TikTok yang di web teman-teman atau yang di PC, kan sudah ada aplikasinya. Sedangkan untuk TikTok Live Studio ini tuh masih masa percobaan teman-teman, tapi belum semua orang bisa melakukan ininya juga teman-teman, jadi kayak masih dipilih juga gitu si penggunaan TikTok Live Studio kayak gitu. Untuk mendaftarkan OBS gimana ya gitu, oh itu nanti ada linknya teman-teman gitu. Terus untuk pilihan border ini teman-teman bisa cari banyak di internet teman-teman, atau enggak teman-teman mau bikin sendiri di Photoshop atau misalnya di CorelDRAW bisa, asal bentuknya PNG, .png. Nah itu bisa teman-teman pakai. Kalau saya ini dapatnya dari internet teman-teman, googling aja gitu border untuk live streaming di live streaming di OBS gitu, biasanya langsung muncul. Terus ketika mau live kenapa sering patah-patah? Nah biasanya ini bitrate-nya udah di set kecil, tapi kayak koneksi kitanya gak stabil kak. Jadi biasanya kalau koneksi gak stabil memang selalu patah-patah sih gitu. Karena saya juga sering begitu. Nah untuk laptopnya minimal yang spesifikasinya yang mid end gitu. Maksudnya mid end tuh yang nggak terlalu lama banget, kayak misalkan kalau sekarang kan zamannya Core i3, i5 gitu, sama i7. Sekarang malah ada i9 ya, minimal kayak si itunya core-nya itu juga, terus kemudian RAM-nya minimal 4 GB atau 6 GB lah minimal, supaya lebih lancar lagi teman-teman. Jadi kalau misalkan laptop jadul kayak yang saya punya itu bakalan nge-lag banget sih teman-teman kayak gitu. Kemudian nah terus kalau misalkan ini kenapa saya bisa nyambungin HP kamera HP ini ke laptop, ini cuma pakai aplikasi ini teman-teman, aplikasi namanya Droid Cam. Nah Droid Cam ini gratis teman-teman, ada juga versi berbayarnya, cuma perbedaannya di kualitas gambarnya aja sih. Kalau sekarang kan ini saya pakai yang gratis nih teman-teman, jadi masih agak agak buram sih gambarnya kayak gitu. Aplikasinya Droid Cam namanya teman-teman. Banyak di Play Store atau di App Store di Apple itu bisa teman-teman pakai kayak gitu. Nah paling itu terus kayak saya akan liatin gimana cara mendapatkan stream key-nya teman-teman. Tapi ini gak bisa saya pakai buat live streaming teman-teman. Ternyata si akun tes yang saya punya ini nggak bisa ternyata teman-teman dipakai buat ini live streamingnya, tapi ada dia muncul. Bentar, tiktok.com. Sebentar, nah saya login dulu. Bentar. Bentar, bukan pakai yang ini. Sebentar. Oke. Nah, misalkan ini sebentar saya screen share dulu lagi. Nah, ini saya contohnya di ini ya teman-teman, di yang PC gitu. Karena kalau untuk yang di HP itu perlu ini teman-teman, perlu dikonekin atau nggak usah dikonekin juga bisa teman-teman. Jadi kayak tinggal masukin URL server dan keystreamnya, itu langsung bisa muncul ke OBS-nya teman-teman. Nah misalkan saya pilih Go Live ya. Nah ketika kita udah nambahin ininya, judulnya testing misalkan, kemudian
kontennya udah dipilih apa gitu. Misalkan ini topiknya saya main game gitu. Nah, ketika kita pencet go live, ini tuh bakal langsung muncul nih. Kelihatan ya, server URL sama stream key-nya kayak gitu. Nanti ini tinggal di copy paste aja teman-teman di OBS-nya teman-teman. Kayak gitu. Jadi untuk Kak Anonymous yang menanyakan cara mendapatkan stream key-nya, ini caranya kayak gitu. Ketika teman-teman sudah sudah memulai live, nanti akan langsung muncul kayak gini teman-teman. Kalau udah boleh menggunakan OBS, langsung ada ininya, server URL sama stream key-nya. Kalau misalkan yang di HP, itu ketika mau live juga, ketika kita go live, nanti itu di bawahnya itu ada stream key sama server URL. Tapi kebetulan saya belum dapat belum dapat footage yang terbarunya. Nanti tampilannya kayak gimana? Sebentar, kayaknya saya ada. Nanti coba saya tambahkan dulu di layar. Kayaknya ada deh. Kurang lebih contohnya begini. Saya tambahkan dulu. Iya. Oh iya, betul. Nah, gini teman-teman. Nah, ketika kita mau live, nanti itu ketika kunci streamnya ketika kita pencet tanda tanya, ada sebelahnya tanda tanya atau enggak, kalau sekarang itu harusnya di bawah di aplikasi pas lagi live itu nanti akan muncul juga teman-teman URL server sama kunci streamnya kayak gitu. Jadi tinggal diambil, di copy, baru di paste kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk tutorialnya. Semoga ini bisa ngebantu teman-teman, minimal ada bayangannya. Nanti rekamannya bakal di-share juga ke teman-teman supaya bisa teman-teman ikutin, minimal kayak langkahnya begini gitu. Jadi semoga ini bisa ngebantu teman-teman buat live streaming di OBS, dan juga bisa ngasih ilmu baru buat teman-teman untuk memanfaatkan dan membuat live streamingnya semakin menarik lagi. Iya betul, memang corona ini nanti makanya saya akan buat ininya ya teman-teman, rekamannya. Ya, terima kasih teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Erni. Oke, menarik banget ya teman-teman. Walaupun kelihatannya kompleks, tapi mungkin ketika teman-teman nanti praktekin itu akan lebih mudah, bener nggak Kak Ahmad? Karena apapun kalau kita masih lihat gini, belum nyoba tuh rasanya kayak, aduh kok susah banget ya gitu. Tapi kalau kita udah praktek nyoba, itu pasti, kata Kak Ahmad tadi, ngoprek atau utak-atik itu pasti bakalan bisa banget gitu. Oh iya, jadi mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya lagi boleh ya masuk ke kolom Q&A. Nah kita ini mau survei dulu ya Kak Ahmad ya. Iya, silakan. Survei dulu. Jadi aku launch dulu ya surveinya. Boleh di launch dulu untuk surveinya. Dan aku juga mau ngingetin nih teman-teman, kita ada sesi khusus nih ya. Ya, gitu belajar kelompok itu short video bootcamp akan dimulai di tanggal 15 dan 19 Agustus. Jadi teman-teman bisa gabung nih di aku ini ya, di chat ya ini ya. Oke, sebentar. Teman-teman bisa gabung bootcamp kita. Menarik banget tentang short video nih teman-teman yang butuh banget ide-ide untuk short video. Untuk apa lagi ya? Untuk ide kontennya gimana? Nanti kita bisa bantu di sana. Itu di bootcamp kita ini khusus untuk short video gitu. Ayo segera daftarkan sekarang juga gitu. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk selalu ikut webinar kita ya di setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Senin sampai dengan Kamis di jam 2 dan Jumat di jam 11 teman-teman. Gitu. Pokoknya menarik banget info-info tentang webinarnya. Dan aku juga ada kegiatan lagi nih yang baru ya. Sebentar,
Stop share dulu. Nah, ini jadwal webinar kita ya teman-teman, jangan lupa untuk diikuti nih setiap hari gitu. Oke, ada info lagi. Ayo teman-teman diisi dulu surveinya. Nanti kita lanjut lagi gitu ke pertanyaan yang udah teman-teman mungkin lontarkan tadi, juga udah beberapa udah dijawab semua nih sama Kak Ahmad nih ya. Sudah semua dijawab oleh Kak Ahmad. Oke, sebentar. Ayo diisi dulu surveinya. Oke. Nah, kita juga mau ngingetin, kita ada juga di TikTok Hood